Pembicaraan mengenai kapan Yesus lahir selalu menarik bahkan menghebohkan. Ini menandaskan betapa misteri kelahiran, penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang teramat luar biasa. Bagaimana kita bisa menemukan data dan fakta kelahiran Yesus? Santo Lukas mencatat bahwa Zakaria melayani pada rombongan Abia. Dalam kitab suci tertulis adanya 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu di bait Allah 2 kali setahun. Rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Masa rombongan imamat Abia melayani adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tisri, yaitu minggu yang bertepatan dengan the Day of Atonement, hari ke-10. Di kalender kita, the Day of Atonement jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Dikatakan dalam Injil bahwa Elisabet mengandung beberapa lama kemudian setelah masa pelayanan Zakaria. Maka konsepsi Santo Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar akhir September, sehingga menempatkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis di akhir Juni meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Selanjutnya dikatakan bahwa pada saat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Jika 6 bulan ditambahkan 24 Juni, maka diperoleh 24 sampai 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, yaitu tanggal 25 Maret. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah the Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Kesaksian berikutnya adalah dari para bapa gereja abad-abad awal. Catatan paling awal adalah dari Paus Teleporus yang menentukan misa tengah malam pada malam Natal. Kita juga membaca perkataan Theophilus, seorang uskup Kaisaria di Palestina. Kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Santo Hippolytus menulis demikian: kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia menderita di umur 33 tanggal 25 Maret, hari Jumat, di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Robelion menjadi konsul.
Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret di hari yang sama saat ia menderita, sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang pun dikandung, sesuai dengan kubur baru itu, di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir menurut tradisi di tanggal 25 Desember. Sedangkan tentang perhitungan tahun kelahiran Yesus, Paus Benediktus ke-16 menyebutkan sekitar tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Ia mengutip pandangan seorang astronom dari Wina, Ferrari Docipio, yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi pada tahun itu. Konjungsi ini menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem, yang kemudian dipercaya sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus.